Halo teman-teman, selamat datang di Dapur Yuli. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini saya akan berbagi lagi dengan teman-teman bagaimana membuat bolu zebra atau bolu macan dengan santan ya, dengan menggunakan santan. Nah, awalnya bikin ini akibat dari iseng aja, pengen tahu kalau bikin bolu macan pakai santan tuh enak atau enggak. Dan ternyata hasilnya itu memuaskan banget, enak banget. Saya akan bagikan ke teman-teman cara membuatnya. Simple banget dan hasilnya itu enak banget. Langsung aja yuk kita ke bahan-bahannya ya. Nah, di sini saya sudah punya bahan-bahan untuk membuatnya. Ya, di sini saya punya telur. Di sini saya sudah siapkan 6 butir telur utuh ya, semuanya saya pakai. Ya. Nah, lalu di sini saya sudah siapkan tepung-tepungan, juga ada melting butter, juga ada tentu saja santan ya. Saya pakai santan kara yang saya kasih sedikit air. Lalu di sini ada gula pasir juga. Nah, untuk gula pasirnya saya kasih 150 gram gula pasir. Ya, buat kalian yang mau lebih manis, kalian bisa kasih 200 gram ya, teman-teman. Lalu di sini untuk mentega yang sudah dicairkan, ini saya mix ya antara margarin dan juga Wisman. Ya, margarinnya itu sekitar 50 gram dan wismannya 50 gram. Jadi total di sini 100 gram mentega yang cair ya. Lalu di sini saya juga ada santan. Ini adalah santan kara 65 yang saset itu. Lalu saya kasih 10 ml lagi air ya. Jadi total di sini kita butuh santan kental 75 ml atau 75 gram. Nah, untuk tepung terigu di sini saya pakai 225 gram tepung terigu protein rendah, saya pakai kunci biru, ditambah dengan sekitar 15 gram susu bubuk Denko full cream saya pakainya ya. Dan jangan lupa juga kita sediakan sekitar 2 sendok makan coklat bubuk seperti ini, saya pakai Van Houten. Ini untuk bikin motif macannya nanti. Lalu di sini saya sudah sediakan juga loyang bulat ukuran 20 cm yang saya olesi dengan mentega, dan saya kasih baking paper untuk bawah dan juga sampingnya. Ini supaya nanti kuenya sebelah kiri kanan kirinya ini jadinya cakep ya. Jadi lupa juga kalian boleh kasih sedikit vanili bubuk atau vanilla essence untuk kasih taste supaya nggak begitu amis ya. Tapi kalau kalian nggak ada juga nggak apa-apa ya. Nah, langsung aja yuk kita bikin. Saya akan kocok dulu si telur dan juga gula pasirnya. Cara kocok telur dan gula pasir ala aku, telurnya itu harus dikocok ngembang dulu sedikit, baru dikasih gula pasir supaya proses pengocokannya lebih cepat dan hasilnya lebih bagus ya. Kita kasih sedikit vanili bubuk, sedikit aja. Lalu kita akan kocok si telurnya sampai dia sedikit ngembang, baru kita masukkan si gula pasirnya ya. Kita pakai kecepatan tinggi ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini udah agak ngembang, langsung kita masukkan si gula pasir ya. Nah, ini kita masukkan gula pasirnya perlahan-lahan aja sambil dikocok ya. Dan nanti setelah gula pasirnya masuk semua, kita akan kocok sampai dia creamy berjejak gitu ya. Ingat ya, kocoknya harus satu arah aja. Nah, teman-teman, ini udah cakep banget. Ini waktunya kita matikan si mixernya perlahan-lahan ya. Ini udah cantik banget. Warnanya udah cakep banget. Udah creamy banget, juga udah berjejak banget. Nah, jangan lupa setelah kita kocok ini kita nyalakan oven. Oven itu suhu 180 aja ya, teman-teman. Nah, sebelum masukkan tepungnya, ini tepungnya sama si susu bubuknya ini kita campur dulu jadi satu, biar nanti ratanya merata ya. Nah, seperti ini 3 kali pengocokan boleh ya, teman-teman. Seperti biasa, kalau bikin cake sama saya nggak pakai pengembang apapun, kalian harus diaduk searah jarum jam atau pokoknya searah ya. Tidak boleh berlainan arah karena ini supaya kuenya enggak bantet, enggak turun ya. Kecuali kalau kalian pakai SP atau pakai sejenisnya itu enggak masalah ya. Kalau enggak pakai apa-apa itu harus perlahan-lahan ya.
Ini melting butternya kita masukkan perlahan-lahan. Kita aduk dulu. Kita masukkan sedikit santannya. Jadi santan yang kalian pakai harus santan kental ya teman-teman, supaya si kuenya nggak terlalu banyak cairannya gitu ya. Ini melting butternya kita masukkan lagi. Nah, ini dia sudah rata nih teman-teman. Kita siapkan mangkok yang tadi kita isi dengan coklat bubuk seperti ini ya, kayak gini. Nah, lalu kita masukkan separuh adonannya. Nah, kita masukkan lebih kurang separuh adonannya ya, teman-teman. Ini kita aduk bersama dengan coklatnya dulu. Nah, seperti ini. Masukkan nih yang putih dulu, kita masukin ya. 1 sendok. Caranya kayak kita bikin bolu macan gitu ya. Ini kita kasih si coklatnya juga sekitar 1 sendok makan, kalau lebih boleh biar lebih cantik. Kasih yang putih lagi. Ini sudah kita masukkan semua, kita ketok-ketok sebentar. Kita taruh di atas loyang yang datar seperti ini. Lalu ini akan kita panggang ya teman-teman. Suhu 180 derajat selama lebih kurang 30-35 menit, oke? Nah teman-teman, seperti ini udah saya panggang. Ya, udah saya masukkan ke dalam panggangan. Suhu 190-180 derajat selama lebih kurang mungkin 25-35, tergantung oven kalian masing-masing ya. Ini saya pakai oven Truritz yang bagus banget, apinya rata banget. Nanti akan kita lihat hasilnya, oke? Nah teman-teman, setelah saya panggang tuh jadinya seperti ini. Ini setelah saya panggang lebih kurang sekitar 45 menit pakai oven Truritz, api 180. Jangan terlalu tinggi banget juga apinya, karena ini kita pakai loyang yang bulat begini, jadi dia untuk matang merata sampai ke tengah itu agak lama ya. Kalau kalian pakai oven turban itu lebih cepet ya, paling juga 30 menit udah selesai. Nah ini karena pakai loyang yang bulat gini, jadi dia lebih lama. Jadi ini lebih kurang tadi 45 menit api bawah, saya tambahin 2-3 menit api atas ya, supaya warna bagian atasnya juga cantik ya. Nah jadinya seperti ini belum saya buka, nanti akan saya buka setelah agak sedikit set atau sedikit seperti apa, lembut atau alot ya. Nah ini kita potong ya, ini lembut sekali ya. Nah jadinya cakep banget teman-teman, tuh lihat tuh, cakep banget, motif zebranya jadi banget ya, cantik banget. Nah ini cake-nya itu lembut, aromanya juga harum banget. Kalian harus coba di rumah ya, oke? Nah sampai di sini dulu resep dari saya hari ini. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi untuk keluarga kalian juga untuk membuat resep-resep yang sangat bergizi dan juga sehat buat keluarga. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk terus pantau resep-resep dari saya dengan subscribe, like, dan share. Semoga resep ini bisa jadi berkat kalian juga. Dadah!